Baik, untuk share PPT-nya sudah terlihat ya. Sudah ada, Pak. Oke, baik, kita lanjut materinya untuk sistem digital. Kita masih membahas sistem bilangan, jadi mempertajam lagi ya, memperkuat, jadi biar lebih paham lagi. Oke. Nah, saya mengingatkan untuk jangan lupa untuk absen ya di LMS ya. Saya kira sudah saya buka untuk absensi, kemudian untuk tugas juga jangan lupa ya, tugas yang minggu lalu ya dikumpulkan di berarti di pertemuan yang minggu lalu, yaitu pertemuan ketiga ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Materinya atau babnya adalah sistem bilangan dan kode. Oke. Nah, di dalam sistem bilangan ya dan kode ya, dasar dari sistem bilangan ya sama ya dengan yang kemarin ya. Cuman mungkin ya nanti artinya di dalam sistem digital di sini ya, atau ini konsep ya, artinya metode atau cara itu banyak ya. Metode cara itu banyak ya. Kalau mungkin yang kemarin itu menggunakan metode ini, nah sekarang mungkin kita coba menggunakan metode yang lain gitu. Jadi ya intinya sebetulnya ya ini aja gitu ya. Artinya di dalam dasar dari sistem bilangan itu ada dasar desimal atau 10 ya, artinya basisnya ada 10. Kemudian biner ya, yaitu basisnya ada 2, kemudian heksadesimal yaitu ada 16, dan oktadesimal yaitu ada 8 ya. Oke. Nah, macam-macam dari konversi ya, ini juga banyak ya. Ya sama kayak yang kemarin ya, jadi ada konversi. Oke. Jadi macam konversi sama juga dengan yang kemarin. Nah, cuman di sini mungkin lebih macam-macam ya. Jadi kalau ya intinya tadi 4. Jadi kita ini misalkan dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa, atau sebaliknya ya, biner ke desimal dan seterusnya. Nah, ini banyak ya. Kita coba di sini ada desimal ke biner, biner kebalikannya di situ ya. Jadi ada 8 ya, 8 formasi di sini. Kemudian operasinya ya juga sama ya, masih sama di situ, ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian ya. Bilangan biner, oktadesimal, heksadesimal. Nah, desimal saya kira juga sudah mau paham ya. Oke. Sistem bilangan tadi sama ya. Jadi kita mengenal 4 ya. Jadi ada desimal, ada biner, kemudian oktadesimal sama heksadesimal. Oke. Jadi bilangan desimal, jadi dasarnya itu adalah 10 ya, terdapat 10 macam ya. 10 macam, yaitu kita mulai dari 0 ya, 0 sampai 9 ya. Jadi ada perumusannya di sini ya, secara umum suatu bilangan ya. Nah, secara umum itu rumusnya adalah N besar ya, di situ N besar itu menyatakan banyaknya ya, sebuah bilangan ya, bilangan puluhan ya, terdiri dari N angka ya, A kecil ya, artinya informasinya ya. Kemudian ya, di situ polanya itu adalah N besar sama dengan AN minus 1 ya, kemudian dikalikan dengan AN minus 2 dan seterusnya. Ya, jadi maka akan mendapatkan bentuknya ya, bentuk umumnya itu seperti ini ya. N
AN minus 1, 10 ya, karena tadi ini desimal itu bila dasarnya adalah 10 ya. Jadi 10 pangkat N minus 1. Nah, tinggal nanti N kecilnya di sini kita mulai dari mana gitu. Nah, bisa dari 0, 2, dan seterusnya ya. Oke, ya contohnya misalkan di sini. Jadi bilangan apa ini desimal, ini artinya ini tadi ya. Jadi A N minus 1 dikali, ini kali ya, sebetulnya ini kali 10 pangkat N minus 1, terus N minus 2 kali 10 pangkat minus 2, terus 3, 4, terusnya ya sampai ke M ya. Jadi A N minus 1 ya. Di sini itu artinya di sini ya. Berarti kan ini mulai dari 0 dari sini dan dari sebelah sini ya. Oke. Nah, jadi 0 ini ya, kemudian dikalikan kan kalau di rumusnya tadi adalah N minus 1 gitu ya. Berarti 1 kurang 1 ya, jadi mau itu 0. Ya, 10 pangkat 0 sama dengan 0. Ya, ini ya desimalnya ya. Kemudian 5 dikali 10 pangkat 1 gitu ya. Ini tadi apa ini 2 dikurangi 1 gitu kan, jadi 1 ya. 2 dikurangi 1 kan tadi kan rumusnya 10 N minus 1 gitu. Ya, ini dasarnya sepertinya, tinggal N-nya diganti-ganti N-nya. Ini mulai dari 1, 2, kemudian ini 3 kurangi 1 berarti 2 gitu ya. 3 terus seterusnya. Ya, cara mudahnya artinya ini langsung bisa ini 0. Kalau tadi rumusnya itu udah dasarnya ya. Jadi asal mulai itu dari mana perumusan itu? Ya, dari sini gitu. Ya, perumusannya itu dari sini. Jadi dalam matematika ada perumusannya. Oke. Ya, kita tahu kan awalnya yaitu 10 pangkat 0 gitu kan, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Oke, maka mendapatkan seperti ini ya. Kalau dijumlahkan ya sama gitu. Tapi ini sama dengan ini sama gitu. Jadi kita menjabarkan gitu ya. Jadi apakah sama ya? Ya, artinya penjabaran ini salah satu untuk membuktikan bahwa perumusan ini adalah benar. Seperti itu. Ya, jadi ada perumusannya. Ya, dari ini untuk desimal. Kemudian untuk biner, nah untuk biner itu ya sebetulnya hampir mirip sama ya. Ya cuman bedanya di sini tadi, kalau tadi 10, nah ini R. Nah R itu adalah angka dasar dari sistem bilangannya gitu. Jadi kalau kita praktik menjadi rumusannya itu seperti ini gitu. Ya sama ya tadi, cuman ini tadi 10 kalau desimal ya. Kalau nanti ini biner, ya tinggal kita bilangan, sistem bilangan apa di situ ya. Oke, nah ini biner ya. Oke, jadi ini biner kita rubah ke desimal gitu ya. Ya kemarin juga sudah ya, artinya mengkonversi gitu ya. Jadi ya ini rumusnya dari mana gitu ya, dari sini ya tadi ya, dari sini ya. Jadi ini 1 gitu kan. Ini 1, kemudian nah tadi ini adalah R-nya ya. Ya ini karena bilangan biner ya. Bilangan biner kan 2 ya, di sini berarti 2 pangkat 1 kurangi 1 berarti 0. Ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Jadi perumusannya itu dari situ ya. Dari sini. Ya, cara mudahnya kan kita langsung gitu. Pokoknya pangkatnya dimulai dari 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Seterusnya tinggal dikali gitu kan. 2 pangkat 0 itu 1 kali 1 ya 1 gitu kan. Kemudian ini 2 pangkat 1, 2 kali 1 2. Ini 2 pangkat 2 4 kali 0 0 gitu kan. Seterusnya. Ya, dia ada perumusannya, ada polanya. Ya ini ya untuk biner. Hampir sama juga dengan tadi yang desimal. Ya, cuman bedanya tadi ini ya, basisnya 10. Oke. Nah, kemudian di dalam biner, ya dari perumusan itu kita bisa mendapatkan tabel ini ya. Jadi bisa mendapatkan tabel. Nah, tabel ini ya bermanfaat untuk mempermudah ya. Jadi kalau misalkan desimalnya itu 0, nah binernya itu ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Oke, kemudian kalau 1 ya ini adalah nilai binernya ya. Ini nilai binernya.
Kalau 0 berarti 000, kalau 1 berarti ini 0001 ya. Kemudian kalau 2 ini 5 ini 7 ya. Terusnya gitu. Jadi nanti bisa dicoba kalau 10 berapa bisa diterusin ya. Bisa diterusin gitu ya. Dan berapa? Oke. Nah, bilangan dasar 8 ya, oktal atau oktal desimal ini ya bilangan dasarnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sampai 7 ya. Ini oktal. Nah, R-nya tadi kan ya rumusnya ini sama tadi ya. R-nya tinggal diganti ya. Kalau biner berarti 2, nah kalau oktal berarti R-nya diganti 8. Ya, ini kita ganti 8. Nah, contohnya kita ini lihat langsung ada contohnya 2, 3, 5, koma. Nah, ini ada komanya ya, jadi koma 1 ya. Koma 1. Ya, maka kita hati-hati di sini caranya kalau ada koma pangkatnya ya, lihat angkanya ya. Kalau angka sebelum koma kan 5 ya. Nah, 5 kita mulai dari sini. Ya, ini berarti 8 pangkat 0, terus pangkat 1, pangkat 2, seterusnya. Ya kan udah sampai selesai sampai 2. Nah, kemudian yang belakang koma ini pangkatnya itu -1. Nah, seterusnya kalau misalkan ada angka 3 ini berarti 3 dikali 10, sorry ini bukan 10 ya. Karena bahasa kan 8. 8 pangkat -2 ya. 8 pangkat -2 dan seterusnya ya. Ya artinya kalau minus itu kan sebutnya super ya. Cara menghitungnya ya, super 8 pangkat. Kalau udah di per berarti ini sudah positif ya, 8 pangkat 1. Ya dibandingkan kita menghitung 8 pangkat -1 berapa gitu. Mungkin kalau di kalkulator nggak ada, nah, dibikin positif, caranya ya di seper. Ya, ini sama dengan berapa seper 8 gitu. Kemudian yang ini juga sama ya, seper 8 pangkat 2. Lebih enak ini ya dibandingkan pangkat minus. Ini cara menghitungnya. Oke, nah ini hasilnya. Nah ini hasil untuk ini desimal ya, ini basis 10 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dapat dari mana perhitungan ini dihitung ya. Kok bisa ada koma lagi gitu? Ini koma dalam oktal, hasilnya juga koma ini karena ini di sini ya, karena pangkat minus di situ. Oke, kemudian yang heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal tadi 16 ya. Sama kayak desimal cuma ditambahin ini. Ada A, B, C, D, E, F ya. Arti A itu 10, B-nya 11, terusnya sampai 15 ya. Oke. Nah, contoh misalkan kita ini sama ya rubah ke desimal. Ya, rumusnya sama tadi berarti tinggal R-nya diganti 16. Nah, ini tinggal diganti 16. Ya, kita mulai dari koma. Jadi kalau ada koma berarti dari sini 0,1 pangkat 2. Kalau belakang koma berarti pangkat -1, 2, ya, seterusnya. Dan 0 itu nggak ada minus ya, artinya acuannya dari 0 di sini. Oke, nah nanti ketemu kalau dihitung ketemu ini. Nah, ini juga sebenarnya mengkonversi tadi ya, mengkonversi tapi menggunakan artinya ada perumusannya gitu ya. Jadi ada perumusannya. Jadi ya ini dasarnya ya, ada perumusannya. Dan ini tadi ada konversi koma-koma. Nah, ini juga sama nanti lebih panjang lagi di sini ya. Kalau tadi kan hanya merubah ke desimal-desimal semua ya. Biner ke desimal, oktal ke desimal, heksa ke desimal. Nah, kemudian kalau di sini desimal ke biner ya. Kayak desimal ke biner sama ya, semuanya kemarin juga udah ya. Tinggal dibagi karena biner basisnya 2 ya, tinggal semuanya dibagi 2 terus ya, dibagi 2. Nah, ini adalah hasil dari binernya ya. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, dimulai dari sini. Oke. Terus konversi desimal ke biner. Nah, ini kalau koma ya, kalau koma juga sama ya. Jadi kalau misalnya ada koma seperti ini kita rubah ke biner ya. Nah, di atas di depan koma ya, depan koma angkanya 4, 5, 7. Nah, kita bagi 2 ya, karena biner.
bagi 2 terus sampai ini ya, sampai sini. Nah, kemudian komanya, ya cara menghitungnya ini 0,65. Nah, kalau koma dia dikali. Ya. Dikali karena basisnya 2 berarti kalikan 2. Kalikan 2 semuanya. Hasilnya ini. Nah, kemudian untuk penulisannya, untuk binernya, ya kalau yang ini sisanya ini. Nah, ini koma. Nah, kemudian kalau yang komanya berarti yang depan itu yang dituliskan. Ya. 100 ya. 1100 101 itu. Atau ya dari sini ya, kalau itu dari sini. Kalau dari belakang berarti ini dari sini, dari bawah. Oke, atau ini ada tanda panahnya. Ya, warna biru ya, dimulai dari sini. Ya, ini ke sana. Oke. Ini warna merah tadi dari sini. Oke, kemudian, nah ini mengkonversi dari biner ke oktal ke heksadesimal. Ya, dari biner, kemudian oktal, kemudian ke heksadesimal. Yang pertama kita rubah dulu dari biner ke oktal. Ya. Dari biner ke oktal. Nah, caranya ya sama kemarin ya, diambil 3 digit, ya. Diambil 3 digit. Maka menghasilkan ini ya. Nah, ini 3 digit. Nah, ini hanya 1. Nah, kalau ada yang 1 sama kemarin ya, ditambahkan 00. Ya, biar 3 digit ini. Oke, jadi ini hasilnya. Ya, yang tadi tabelnya 1 itu sama dengan apa sih? Ya, tadi yang di biner ini kan 7 ini 1 ya 7. Nah, kemudian 001 itu 1 ya, ini 3 1 ya. Berarti ini adalah hasilnya 1317. Ya, ini oktal. Nah, kemudian dari biner ke heksa. Ya, biner ke heksa juga tadi sama ya. Nah, kalau heksa kita ambil, kalau tadi oktal 3, kalau heksa kita ambil 4 digit. Ya. Kalau kurang berarti ditambahkan 0. Ya. Ini, ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, ini adalah F. Ya, mau itu tadi bisa diterusin ya. Apa ini 10 berapa di sini? Kemudian 11 seterusnya ya sampai F. Nanti akan ketemu ini. Oke, jadi ini hasilnya ya untuk heksadesimal, ini oktal. Oke, kemudian biner ke oktal ke heksadesimal sama ya. Oh, ini tadi biner ke oktal ke heksa. Nah, ini desimal. Oh, ini desimal ya, bukan biner. Biner tadi ya. Kalau biner tadi ini desimal. Ya, ini desimalnya ya. Desimal ke oktal ya. Berarti dibagi 8 ya. Yang dibagi itu dia depan koma. Nah, kalau di belakangnya berarti dikali 8. Kayak sama ya tadi ya. Jadi nulisnya yang ini, kemudian yang ini ya. Kemudian rubah ke ini hasil oktalnya, kemudian ke heksa. Ya, berarti dibagi 16, di depan komanya, di belakang komanya dikali 16. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kan tadi ya, apa ini 12 ya, 12 itu adalah apa? 12 itu C ya. Kemudian 13-nya itu D, dituliskan ini. Ini untuk heksadesimal. Itu ya, jadi konversi tadi udah mengkonversi ya, jadi macam-macam tadi ya, dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa, kemudian sebaliknya gitu ya.
Ya, saya kira bisa ya, bahkan ada koma di sini. Jadi banyak jenisnya, banyak permasalahan, nah bisa ya. Jadi ketika ada permasalahan itu bisa ya untuk mengkonversi. Tadi juga ada perumusannya. Nah, kemudian operasinya itu ada penjumlahan sama yang kemarin ya, ini dasarnya ya. Nanti diingat lagi sama yang kayak kemarin. Jadi ini ini ada carry-nya di sini ya. Jadi harus tadi ya, tinggal dijumlahkan. Oke, saya kira bisa lah ya ini ya. Kemudian penjumlahan oktal. Nah, penjumlahan oktal ya, ini caranya dirubah ke biner ya. Jadi ini kita rubah ke biner. Ya, tadi berarti dari oktal rubah ke biner ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, nah baru setelah dirubah, baru kita jumlahkan ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya ini. Ya, maka ketemu nanti ini penjumlahan oktalnya ya, yaitu ini. Oke, lalu dikonversi ya. Berarti ini konversi dari biner ke oktal yang tadi ya. Kalau tadi kan ini kan biner ke oktal. Ini tadi caranya kan. Biner ke oktal. Ya, jadi bolak-balik ya sebetulnya ini. Dari oktal ke biner, kemudian dari biner ke oktal. Kembali lagi ya. Oke, kemudian ini heksa. Heksa juga sama ya. Jadi kita rubah ke ya mungkin kalau kemarin penjumlahnya penjumlahan desimal gitu kan. Nah, kalau ini kita rubah ke biner ya. Kita rubah ke biner baru kita jumlahkan. Ya, sama kayak tadi. Habis setelah dapat binernya, hasilnya kita rubah ke oktal. Ke heksa. Ini penjumlahan heksa ya. Oke, kemudian pengurangan. Nah, pengurangan saya kira sudah bisa ya kemarin ya konsepnya. Kemudian pengurangan oktal. Nah, pengurangan oktal yang kemarin juga sudah bisa ya. Dia tetapi menggunakan desimal ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi caranya kita kurangkan ya, 3 kurangi 6 ya, 3 kurangi 6 kan nggak bisa ya, berarti pinjam ke sini kan. Nah, sekali pinjam karena ini bilangan oktal ya, karena bilangan oktal sekali pinjam itu adalah 8, berarti 8 ditambah 3 tambah 3 itu 11 baru dikurangi 6. Nah, 11 dikurangi 6 itu adalah 5, masukin sini. Nah, kemudian ini sudah diambil, berarti menyisakan 5. 5 dikurangi 7 nggak bisa, berarti pinjam ke sini. Sekali pinjam 8, berarti 8 ditambah 3. Oke, 8 tambah 5 ya. 8 tambah 5 itu 13. 13 dikurangi 7. Ya, sama dengan 6. Atas sini. Ini tadi sudah dipinjam 1, sisa 1 kurangi 1, 0. Nah, jadi ini hasilnya. Pengurangan. Demikian juga ini oktal. Nah, ini heksadesimal. Oke, ini yang heksa juga sama ya. Caranya tinggal langsung dikurangkan 9 dikurangi D. Ingat D itu nilainya adalah 13. Berarti 9 kurangi 13 kan nggak bisa ya. Berarti pinjam ke sini. Sekali pinjam karena ini heksa berarti 16. Jadi sekali pinjam itu adalah 16. 16 ditambah 9 gitu kan. 16 tambah 9 berapa? 25 ya. 25 dikurangin 13D itu 13 ya. 25 dikurangi 13 sama berapa? 12 ya. 12 itu apa? C. Ya, ini 12 C ya. Oke, kemudian di sini sudah dipinjam 1 ya, berarti menyisakan 9. 9 kurangin F itu 15 ya. Berarti nggak bisa kan, berarti ini pinjam ke sini. Sekali pinjam 16, berarti 16 ditambah 9 sama dengan 25
dikurangin 15. 15 sama dengan berapa? 10. Ya. Ini saya ini berarti A. Nah, ini masuknya A. Ini tadi udah dipinjam, berarti menyisakan 1,1 0. Nah, ini jawabannya. A dikalikan dengan C. Ini pengurangan untuk heksadesimal. Oke, bisa ya, saya kira bisa. Nah, kemudian perkalian. Ya, perkalian konsepnya ini ya. Intinya sama ya, kemarin saya kira juga sudah ya. Konsepnya di sini ya. Konsepnya tadi. Sama ya sebetulnya dengan desimal kan. 0 kali 0 ya 0. 0 kali berapapun nilainya ya 0 ya. 1 kali 0 ya 0. Nah, 1 kali 1, 1 kan. Kalau sama dengan kayak desimal. Tapi ini biner. Ya. Jadi prinsipnya sama. Ya, tinggal dikalikan aja, kalikan. Nah, cuman tadi artinya ini ada kalau perkalian berarti ada penjumlahan, konsep penjumlahan. Ya ada carry-nya berarti kan. Artinya ini dibalik, misalnya ini kalikan ini dulu, kalikan ini gitu kan. Ini hasilnya kalikan ini hasilnya, kalikan ini hasilnya. Nah, baru dijumlahkan. Gitu kan caranya ya. Oke, saya kira bisa ya. Kemudian pembagian juga sama ya konsepnya. Nah, pembagian berarti ada pengurangan. Kalau tadi perkalian ada penjumlahan, pembagian ada perkalian. Oke, itu ya. Jadi artinya ada perumusannya ya. Mungkin kalau kemarin belum ada, nah ini ada perumusannya. Kemudian kita mencoba menggunakan cara yang lain ya. Mungkin yang penjumlahannya ya tadi ya mengkonversinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tugasnya yang di PPT ya, Pak? Tugas yang mana? Yang pertemuan sekarang. Tugas yang sekarang. Nah, ini tugas sekarang yang ini. Ya. Tugasnya yang ini. Ini PPT ini saya belum cek. Sudah ada belum ya di di LMS, atau nanti coba saya cek, nanti saya upload lagi. Ya, ini tugas minggu ini ya. Ya, itu untuk belajar aja gitu. Ya, jadi ini desimal rubah ke biner kan. Nah, ini kebalikannya biner ke desimal kan. Kemudian ini oktal ke desimal, kemudian ke heksa ya. Ya, perubahan aja Baik, Pak. versi ya. Ya, artinya semakin banyak latihan, saya kira akan semakin paham ya, akan semakin ngerti. Ya, apalagi dua Ini pakai cara nggak, Pak? pakai cara, jangan langsung gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, dengan banyak latihan artinya banyak semakin paham gitu, biar semakin paham. Ya, saya kira juga ini mudah sebetulnya ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, jangan lupa untuk absen, kemudian tugas yang kemarin jangan lupa berarti diupload di pertemuan ketiga. Sekarang pertemuan keempat. Ya, berarti diupload yang tugas kemarin berarti diupload pertemuan yang kemarin, pertemuan 3. Paling lambat sekarang ya, hari ini. Kalau salah sampai jam 3 ya. Kemudian kalau yang ini dikumpulkan, artinya tugas minggu ini berarti nanti dikumpulkan di pertemuan yang keempat, paling lambat minggu depan. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya kira mungkin juga sudah paham semua ya. Sudah paham ya, sudah mahir gitu ya. Jadi sebetulnya bilangan ini ya banyak cara gitu ya, bisa ini bisa aja mungkin satu mahasiswa dengan yang mahasiswa yang lain bisa caranya berbeda atau prosesnya berbeda, tapi bisa hasilnya sama gitu. Ya, kita misalkan rubah dulu ke desimal, rubah dulu ke biner tadi kan. Kalau yang kemarin kan mungkin caranya ya penjumlahan ini kan dirubah ke desimal, nah baru dijumlahkan. Nah, kalau ini
dirubah ke biner baru dijumlahkan. Nanti kembali lagi ke oktal. Banyak cara ya. Banyak cara ya, banyak proses ya. Yang penting dari segi prosesnya udah benar gitu. Ya, sudah sesuai aturannya gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya cukup ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.